Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Vanggida Tumeluk, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai manajemen kas dan anggaran kas. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Nah, agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas sebaiknya dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada tujuan manajemen kas. Yang pertama, keamanan kas. Manajemen kas bertujuan untuk menjaga keamanan kas dalam arti melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen yang buruk atau karena tindak korupsi, dan juga jumlah kas dalam praktik pengumpulan, pengeluaran, dan pemanfaatan kas. Tujuan yang kedua, menjaga likuiditas keuangan. Tujuan menjaga likuiditas keuangan yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban finansial seperti membayarkan kembali utang jangka pendek yang jatuh tempo, membayar kewajiban pada pihak ketiga, membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan, dan membayar belanja rutin. Yang ketiga ada memperoleh keuntungan investasi. Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kas dalam investasi jangka pendek. Berikutnya ada siklus manajemen kas daerah. Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahap proses atau kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas daerah meliputi yang pertama pengumpulan pendapatan, yang kedua pengeluaran belanja, yang ketiga penerimaan pembiayaan, dan yang keempat pengeluaran pembiayaan. Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran kas secara umum. Yang pertama ada menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian. Yang kedua memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga dari kelebihan kas yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi. Yang keempat, mengurangi mitigasi bank. Yang kelima, menjaga kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas. Dan yang keenam, menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan jangka pendek. Berikut ada ruang lingkup anggaran kas di pemerintah daerah. Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya meliputi dua tingkatan, yaitu yang pertama, anggaran kas SKPD. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD berkewajiban menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Penyusunan anggaran kas SKPD dimulai dari penyusunan skedul belanja untuk pelaksanaan setiap kegiatan. Yang kedua ada anggaran kas Pemda. Berdasarkan anggaran kas dari masing-masing SKPD, PPKD selaku BUD, selanjutnya menyusun anggaran kas Pemda yang selanjutnya disahkan oleh kepala daerah. Anggaran kas ini memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Selanjutnya ada pentingnya anggaran kas. Beberapa alasan pentingnya anggaran kas Pemda yaitu yang pertama, mengharmonisasikan keadaan kas daerah dengan DPA, SKPD, SPD, SPP, dan SPM yang akan diajukan. Yang kedua, mengatur likuiditas keuangan Pemda untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian kas daerah. Dan yang keempat, menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran. Berikutnya ada elemen anggaran kas. Yang pertama itu ada saldo awal kas. Saldo awal kas ini tidak identik dengan silpa tahun anggaran sebelumnya, sebab silpa tahun anggaran sebelumnya merupakan komponen penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua ada anggaran penerimaan kas. Anggaran ini memuat perkiraan arus kas masuk dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga, anggaran pengeluaran kas. Anggaran ini memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran.
Yang keempat, saldo akhir setiap bulan dan triwulan. Saldo akhir kas merupakan perkiraan jumlah saldo kas yang ada untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Saldo akhir kas dihitung dengan cara menambahkan saldo awal kas dengan jumlah penerimaan, kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang akan dilakukan. Berikutnya ada cara membuat anggaran kas. Terdapat 4 langkah utama dalam membuat anggaran kas, yaitu yang pertama, mengenali pola belanja dan pengeluaran. Yang kedua, mengenali pola pendapatan dan penerimaan. Yang ketiga, membuat skedul. Dan yang keempat, membuat perkiraan anggaran kas. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas merupakan rencana keuangan yang mencakup aliran kas masuk, kas keluar, sumber kas, peruntukan penggunaan kas, dan saldo pada akhir periode anggaran. Anggaran kas ini bertujuan untuk mengharmonisasikan pemasukan pendapatan daerah di satu pihak dan kebutuhan dana untuk belanja dan pembiayaan di pihak lain. Anggaran kas pada dasarnya meliputi 2 bagian. Yang pertama, anggaran kas pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dan yang kedua, anggaran kas belanja dan pembiayaan. Berikutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas di SKPD. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan batas atas. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan program atau kegiatan. Yang ketiga, menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Dan yang keempat, membuat tabel anggaran kas. Selanjutnya, manajemen kas dalam perspektif peraturan perundangan terkait. Beberapa peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan manajemen kas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang berikut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang berikut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.